Banyak orang juga yang merasa bahwa punya harta yang banyak, misalnya miliaran-miliaran, itu artinya lu bahagia, ya nggak sih? Tapi ada istilah, lu bahagia kalau lu punya uang. Iya. Nah, padahal sebenarnya kan kita sendiri punya standar kebahagiaan sendiri. Jadi jangan sampai digoyahkan gitu. Kalau misalnya standar kita paham benar dan cocok buat diri kita, ya jangan sampai digoyahkan gitu. Nah, gini kebanyakan kita yang dengar ya tadi soal uang lah kebanyakannya. Kayak seolah-olah uang itu adalah tujuan gitu. Gue kalau punya 5M gue pasti bahagia. Gue punya uang banyak dan atau yang lagi rame kemarin 200 juta uang bulanan gitu. Aduh. Kan banyak tuh konten berseliweran tuh. Gue kalau dapat uang 200 juta per bulan, suami gue sembah pulang gitu atau gue gak kerja deh itu. Oke. Halo guys, balik lagi sama kita Duduk Cerita. Kita podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Betul. Perkenalan dulu nggak sih? Perkenalan dulu ya. Orang baru di sini ya. Jadi semua seri-seri sebelumnya tiba-tiba ada perempuan di sini. Oke, mungkin aku coba kenalin dulu. Aku Fitri. Ya namanya Fitri aja, nggak usah cari nama panjangnya. Di sini aku akan mungkin menjadi teman ngobrolnya Mas Gibran ya. Gitu. Paling aku coba jelasin sedikit bahwa podcast kami ini terinspirasi dari istilah duduk perkara, di mana di sini kita hadir untuk membuat versi psikologinya dari duduk perkara. Kan kalau duduk perkara itu kan dari hukum. Nah, duduk cerita ini dari sisi psikologinya. Dengan apa ya, metode kita santai aja kali ya, ngobrol-ngobrol biasa. Dan satu tujuannya yaitu memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Kayaknya perlu ini lagi deh. Kayak belum terlalu kenal nih orang. Mau nanya-nanya sedikit apa Fitri misalnya apa background Fitri gitu, kenapa tertarik gabung di sini gitu. Terus nggak cuma podcast ya, tapi duduk cerita itu sendiri gitu. Kalau dari aku memang berangkat dari keresahanku sebagai lulusan psikologi Mas karena kan ya kita tahu lah masyarakat Indonesia tuh udah mulai aware dengan mental illness, mental health dan sebagainya. Tapi sometimes ada beberapa dari mereka tuh yang mungkin punya salah persepsi, jadi mungkin menyalahartikan beberapa istilah gitu kan. Dan aku melihat duduk cerita ini tuh sebagai platform, sebagai media aku untuk mencoba meluruskan kira-kira yang benar itu seperti apa sih teman-teman. Dengan niatnya itu ya nggak menggurui lah ya, kayak ngobrol biasa aja gitu. Itu sih Mas. Oke. Iya sebenarnya berarti sama ya. Gua, Mas Diki dan Fitri punya kesamaan situ. Makanya kami bergabung di sini ya. Betul. Oke. Berarti udah punya kesamaan gitu. Punya kesamaan, udah tinggal jalan aja nggak sih? Tinggal jalan aja. Ya semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Fit? Kita hari ini mau bahas kebahagiaan nih Mas. Waduh. Luas ya, tapi penting untuk dibahas, selalu relevan. Apa ya, selalu dipertanyakan orang, selalu apa ya, nggak berkesudahan gitu. Betul. Antara apa sih makna kebahagiaan bagi lu gitu. Benar-benar kayak orang-orang tuh mungkin lebih ke kayak sekarang tuh mulai banyak yang menganggap kebahagiaan itu dari sisi material. Punya HP baru, punya cowok baru, atau misalnya tren dengan semua tren di TikTok. Tapi apakah itu benar-benar sebuah kebahagiaan? Karena kan kalau lihat dari yang pernah terjadi juga kan, banyak orang juga yang merasa bahwa punya harta yang banyak, misalnya miliaran-miliaran, itu artinya lu bahagia, ya nggak sih? Tapi ada istilah, lu bahagia kalau lu punya uang. Ya cuma deh. Bagus. Emang seperti itu yang terjadi ya, fenomenanya yang mau kita perbaiki sebenarnya ya. Sebenarnya kan udah dari dulu ya pembahasan tentang kebahagiaan itu orang menganggapnya ya masa dari segi materi. Cuman selalu ada kebaruan tuh. Sampai saat ini era ini kita mendengar ya kalau iPhone lu ganti, iPhone lu update terus, lu bahagia misalnya. Benar. Lu bahagia, lu punya ketenangan. Atau kadang quote-quote tuh punya uang 5M misalnya. Gue bahagia kalau punya uang 5M. Dan itu terjadi saat ini. Nah mungkin kita langsung aja kali ya mau ngejelasin tentang dari sisi psikologi itu gimana gitu. Betul, karena memang
namanya kebahagiaan kan juga kita kan tiap orang beda-beda ya. Yeah, Cuma yeah. mungkin pengaruh media sosial sih Mas, kerasa banget. Ya Kayak, saat ini ya, itu tantangan saat ini sih. betul, apalagi kayak Instagram, TikTok, Benar, atau benar. mungkin kayak ya rata-rata sih Instagram, TikTok ya, karena mereka terlalu visual. Punya standar baru gitu orang punya jadinya. standar baru, Iya, iya, akhirnya iya. munculnya standar baru, orang jadi merasa kayak, oh gue harus kayak dia, baru gue bahagia. Gue harus punya ini, baru gue bahagia. Kayak banyak teman-teman aku yang merasa kayak, gue harus beli ini dulu, Fit. Gue Iya, harus beli ini dulu. Gue tuh berasa kayak, guys, serius kalian beneran butuh itu, Iya. ya kan? Nah, makanya kita lihat dulu nih di psikologi gimana nih Mas, kalau dari psikologi. Ya kalau dari sisi psikologi sebenarnya dibagi dua ya, psikologika. Kita sebutnya psychological well-being atau kesejahteraan psikologis gitu. Nah, kesejahteraan psikologis ini ternyata ada dua penjelasan gitu. Pertama hedonis, kedua eudaimonia atau dalam wujudnya itu psychological well-being dalam psikologi gitu. Nah, hedonis ini lebih cenderung tadi yang Kak Fitri bilang, oh pengen update ini dan dia bahagia, punya uang segini dia bahagia. Nah itu lebih ke situ, dia lebih mengejar rasa kesenangan sesaat dan menghindari rasa sakit gitu, rasa sakit dari proses, misalnya proses untuk mendapatkan sesuatu gitu, itu lebih menghindari itu gitu. Dia pengen yang instan gitu, ya instant gratification lah gitu. Aku ada temen yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu? Ada kayak gitu Mas. Jadi ini mungkin sometimes tuh dia sempat cerita juga, dia tipikal perempuan yang mungkin dikasih barang-barang sama pacarnya, HP terbaru atau hal-hal yang terbaru lah ibaratnya. Terus dia pernah ngaku sama aku, dia tuh pernah dibeliin ini itu, diajak ini itu, semua kemauan gue diturutin gitu kan. Tapi gue gak pernah merasa puas. Nah itu tadi gitu. Kita bilang kesenangan sesaat. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah kayak ya kan? Kita pernah waktu kecil apalagi ya. Tuh. Kita pengen sesuatu diwujudin, kok gitu. Betul, cuma kan kalau sekarang kan mungkin orang-orang gara-gara pengaruh media sosial kali ya. Iya. Melihat, ya ada yang tren dikit, aku mau nyoba ini itu. Cuma balik lagi, teman-teman pernah berpikir nggak sih kayak setelah gue ngelakuin itu, setelah gue ngalamin itu, gue tuh benar-benar merasa puas nggak sih? Benar-benar merasa bahagia nggak sih? Iya. Makanya kita coba definisiin lagi nih, kira-kira bahagia itu seperti apa? Nah, benar. Kalau dari psikologi sendiri tuh, yang baik itu kayak gimana sih, Mas? Nah, yang baiknya itu ada satu lagi. Jadi kan kita bahas hedonis tuh, fenomenanya itu terjadi. Dan memang ada orang punya prinsip seperti itu. Dan it's okay kalau misalnya dia merasa ini bahagia ya. Tapi ada lagi pandangan bahagia, yaitu eudaimonia atau kalau di psikologi psychological well-being lah gitu. Dia itu lebih ke fokus pada pengembangan diri, pemaknaan atau apa ya namanya itu kayak aktualisasi diri dan pertumbuhan personal gitu dalam diri kita ya secara jiwa gitu. Tapi tidak bicara jiwa saja, tapi melibatkan aspek sosial, biologis gitu. Jadi keseluruhan itu akan mewujudkan kesejahteraan psikologi tadi itu. Orang bisa kesejahteraan psikologi itu kan kebahagiaan. Betul. Nah, orang merasa bahagia karena psikologinya sejahtera. Betul. Yang mana psikologi ini tidak cuman aspeknya psikologi aja, melibatkan sosial dan biologis tadi, bahkan lingkungan gitu. Betul. Nah, mungkin kalau disingkatnya itu, kalau di psikologi itu kebahagiaan kita menganggapnya sebagai psikologis yang secara psikologikalnya ya, sejahtera. Dan itu juga nggak terbatas pada diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain dan juga lingkungan. Memang benar sih Mas, aku setuju banget karena itu kan lebih hakiki ya, dan lebih sesuai dengan hakiki ya, kan? Lebih hakiki dan benar-benar kayak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa sih yang sebenarnya diri kita mau, bukan karena faktor eksternal, bukan karena faktor lainnya, gitu. Nah, kira-kira nih Mas, kalau dari psikologi sendiri ya, itu tuh pasti ada kayak kriteria atau mungkin ya apa sih namanya kriteria ya? Ada kriteria orang. Maksudnya tuh kayak kira-kira aku tuh sebenarnya sudah sejahtera secara psikologis nggak sih gitu kan? Kayak gimana caranya and how to-nya tuh seperti apa? Oke. Gimana tuh? Sebenarnya emang ya sebenarnya ada 6 dari penjelasan Riff ya, teori dari Riff itu. Tapi memang kalau kita bicara psychological well-being itu ya memang mungkin kalau kita bilang di Indonesia saat ini mungkin nggak banyak orang, mungkin beberapa persen aja kalau di total. Tapi kita tetap harus mengajar itu gitu. Nah, yang pertama itu kayak self acceptance atau penerimaan diri gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sejahtera secara mental atau bahagia itu ya
dia sudah menerima dirinya gitu. Dia sudah menerima dirinya. Lalu kedua, dia punya hubungan positif dengan orang lain. Interaksinya, apa namanya? Kayak bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana persepsinya tentang orang lain, asumsinya tentang sikap orang lain itu positif kebanyakan gitu ya. Terus yang ketiga, dia udah memiliki kemandirian gitu. Kemandirian dalam hal misalnya dia berada di suatu kelompok atau komunitas atau lingkungan, tapi dia punya prinsip tersendiri yang tidak bisa diganggu gugat lingkungan sosialnya, standar sosialnya gitu. Misalnya kayak tadi kita bicara fenomena orang dipengaruhi oleh standar TikTok soal kebahagiaan. Nah, padahal sebenarnya kan kita sendiri punya standar kebahagiaan sendiri. Jadi jangan sampai digoyahkan gitu. Kalau misalnya standar kita benar dan cocok buat diri kita, ya jangan sampai digoyahkan gitu. Betul. That's why makanya kita butuh penerimaan diri dulu di awal. Nah, ibaratnya kita kenal diri emang berkesinambungan. Iya. Kita nggak bisa kayak one step by step itu nggak bisa. Kayak ini pun berhubungan dengan gimana cara kamu atau diri kita ya melihat diri kita sendiri, mendefinisikan kira-kira kelebihan kekurangan kita tuh seperti apa. Iya, tepat sekali. Nanti in the end of the day itu kita bisa akhirnya menerima diri kita dengan rasa syukur dan akhirnya ternyata aku seperti ini ya. Iya, gitu. Baru mungkin kita bisa membangun hubungan positif dengan orang lain. Kalau di Islam adalah istilahnya hablum minanas ya. Hablum minallah ya. Hablum minallah. Ya, nggak cuma beribadah ke Allah, tapi juga kita harus punya hubungan baik dengan orang sekitar. Sesama manusia gitu. Ya, balik lagi ya meskipun mungkin di era sekarang kan karena orang-orang udah mulai fokus dengan media sosial, terus banyak tanggapan kayak udah hidup sendiri aja, membahagiakan diri sendiri. Sometimes manusia itu tetap butuh manusia lain ya, orang lain. Karena kan kita hakikatnya makhluk sosial. Benar. Makanya in the end of the day pun ya tetap butuh orang lain untuk minta tolong minta pendapat, ya segala macamnya nggak sih Mas? Harus. Gitu. Tapi itu tadi kalau sudah terbentuk tuh tadi ya otonomi atau kemandirian dalam diri kita bisa dibilang udah masuk tuh ke jajaran orang yang bahagia gitu ya. Ada lagi tiga lagi, Fit. Gitu, yang keempat, penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan ini saya sebenarnya beranjak dari yang tadi itu tuh, kemandirian tadi itu tuh. Kalau kita sudah punya kita sudah membentuk suatu prinsip dan nilai-nilai hidup kita dan bisa menyikapi standar-standar luar. Memfilter gitu ya. Oh ini baik, gua ambil. Oh ini nggak buruk, itu kita udah menguasai lingkungan namanya. Oh, I see. Kayak ibaratnya kita nggak menerima semua yang dikasih lingkungan. Gitu. Karena kan nggak cocok dengan cara kita bekerja, cara kita memahami. Dan nggak cocok juga dengan self concept yang tadi kita sebutkan. Ibaratnya. Gitu. That's why makanya penerimaan diri itu jadi basicnya banget nggak sih? Nah itu basic awal itu. Nah ini tadi. Kalau misalnya kita kan pasti terpapar dengan banyak faktor eksternal ya Mas ya. Kayak kita perlu banget nggak sih yang namanya tujuan tuh? Iya, tujuan tuh pasti. Setelah itu kita baru tuh bisa membentuk, kalau kita udah menguasai lingkungan tuh. Nah itu kan kayak tantangan sebelumnya udah gue selesai nih. Baru gue bisa membangun tujuan gue nih. Melihat tujuan gue apa sih sebenarnya gitu. Nah kita di step yang itu sekarang tuh. Jadi orang bisa juga orang bisa terlihat bahagia itu ya karena yang nomor 4 tadi dia punya tujuan hidup. Betul. Dia udah punya tujuan hidup nih, kelihatan punya tujuan hidup. Dan bisa jadi tujuan hidup itu jadi filter juga. Jadi filter juga. Kayak ibaratnya. Gimana tuh kayak filter? Misalnya kayak gini, contohnya nih, misalnya nih kayak, contohnya kayak gue mau kuliah psikologi misalnya. Iya. Itu kan tujuan hidupnya. Paham. Terus ada misalnya. Ada opsi-opsi lain nih. Ada opsi lain. Jurusan lain lagi gitu. Tren, misalnya jadi marketing, jadi data engineer, data analis, support, ya kan. Cuma di define lagi, lu masuk psikologi itu tuh karena apa? Gitu loh ya kan. Kalau memang karena lu bener-bener pengen belajar psikologi, itu tawaran-tawaran dari data support, data engineer segala macam nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh karena lu udah tahu tuh tujuan lu di situ gitu. Betul. Dan lu punya gambaran ke depan akan tujuan itu. Betul banget. Kayak apa ya ibaratnya ya, lu jadi ketika melewatkan sesuatu ya, yang tadi tawaran-tawaran yang tadinya lu merasa tergugah nih, orang-orang lagi rame jadi data engineer, orang lagi rame jadi orang IT gitu kan.
Yang awalnya lu tertarik, tapi ketika lu inget tujuan lu masuk psikologi buat belajar manusia, ya lu gak akan merasa kecewa atau sedih karena lu ninggalin si tawaran data engineer itu. Karena lu tahu apa yang lu mau. Betul. Gitu. Lu jadi tahu apa yang lu mau gitu. Apa yang mau yang bisa lu eksekusi gitu kan. Ya, makanya tujuan tuh penting banget ternyata. Tujuan penting, makanya itu tujuan penting. Nah, lalu yang keenam. Tapi Mas, bentar deh. Ada tuh beberapa temanku tuh yang mereka tuh kayaknya masih belum bisa tahu tujuan mereka itu apa. Banyak yang bahkan sampai merasa hopeless, sampai berakhir ya mungkin dia butuh pertolongan profesional. Ada juga yang mereka hanya ngikutin arus saja. Tapi kalau ditanyain, abis ini mau gimana? Bingung. Ya, ini bukan soal omongan kayak kapan nikah segala macam enggak. Kalau misalnya lu bisa jawab mah ya nggak masalah nggak sih? Kalau lu punya tujuan kan, gitu. Nah itu mungkin teman Fitri atau teman-teman di luar sana juga bisa tuh tadi merunut yang tadi penerimaan diri, mencari tahu positif dan lain membentuk otonomi kemandirian di lingkungan gitu ya. Betul. Mencoba belajar menguasai lingkungan gitu ya, bukan menguasai ini ya tanah. Tapi tadi udah dijelasin pokoknya. Terus baru bisa membentuk tujuan hidup. Nah, setelah itu nextnya kita jadi bisa mengalami pertumbuhan pribadi. Betul, bertumbuh istilahnya. Dan kita bertumbuh itu atas dasar memang kebutuhan kita sendiri, bukan karena memang orang lain orang lain lagi berkembang, kita ikutan berkembang. Orang lain lagi melarikan diri, nih kita melarikan diri. Enggak gitu jadi manusia. Atas kemauan dan tujuan yang tadi udah diambil, terus kamu grow up di tujuan itu gitu. Betul. Kamu jadi personal yang baru, personal dengan value baru dan punya daya tawar tersendiri gitu. Dan nggak yang kayak ibaratnya ya tadi lah ikut-ikutan lah, dia terhindar dari ini ya, homo lah. Benar. Nah itu jadi itu enam indikasi seseorang punya kebahagiaan ya, sudah mengalami kebahagiaan dalam sisi psikologi. Nah kira-kira nih Mas, kalau melihat dari fenomenanya kayak tadi teman-temanku ya, yang di era modern ini tuh banyak yang masih belum punya tujuan, masih hidup terombang-ambing. Ya aku tahu mungkin mereka lagi quarter life crisis, tapi ada juga yang bahkan masih udah usia 30-an pun masih belum menemukan tujuan hidupnya. Kayak sebagai seorang manusia tuh baik itu kita kayak gimana sih? Ya kan? Berat banget sebagai seorang manusia. Kayak gue manusia yang udah gimana, tapi ya ini perspektif psikologi ya, bukan ke gue ya. Sama-sama belajar aja. Nanti mungkin kalau teman-teman ada saran atau kritik, boleh langsung di komen aja nggak sih, biar kita bahas bareng di next video atau benar. Another platform. Ya, nih Mas nih? Nah, gini kebanyakan kita yang dengar ya tadi soal uang lah kebanyakan ya. Kayak seolah-olah uang itu adalah tujuan gitu. Gue kalau punya 5M gue pasti bahagia. Gue punya uang banyak dan atau yang lagi rame kemarin 200 juta uang bulanan gitu. Aduh. Kan banyak tuh konten berseliweran tuh. Gue kalau dapat uang 200 juta per bulan, suami gue sembah pulang gitu atau gue bekerja deh itu. Pokoknya treatment raja lah ke suami gitu. Ya orang-orang jadi mikirnya kayak bahkan kayak suami selingkuh terus tutup mata terus pergi ke kamar gitu berangkat tahu gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kayak ya definisinya gimana? Ternyata tidak sesimpel itu. Gitu. Kalau dialami ya, tapi kalau secara humor emang lucu sih. Tapi kalau in realnya kan, lu emang dapat uang 200 juta. Tapi kalau suami lu selingkuh kan ada batin yang sakiti kan. Emang lu merasa bahagia dengan hidup seperti itu? Iya. Dan dalam dalam kasus-kasusnya orang berselingkuh gara-gara tidak diperhatikan suami. Betul. Jadi uang tadi digunakan untuk membeli perhatian dari orang lain. Kan ya misalnya dia kayak menyewa laki-laki misalnya atau pacaran dengan orang lain dan dibiayai gitu kan banyak tuh kasus-kasus tuh. Betul. Nah yang kedua ada lagi itu udah clear ya kira-kira. Udah clear, yang penting contohnya udah clear ya. Yang penting kita nggak menganggap uang sebagai tujuan kita lah. Iya. Uang hanyalah alat, tujuan kita tadi tuh yang tadi Fitri bilang tujuan misalnya, gue punya tujuan nanti gue pengen jadi psikolog, pengen berperan di masyarakat dalam perspektif psikolog, dan bisa membantu orang banyak mental gitu. Nah, ada lagi yang kedua tipsnya nih, bisa kamu stop deh bandingin dirimu sama orang lain. Tapi susah nggak sih Mas?
susah. Kalau ngomong gampang. Karena sepersekian detik kan ngomong tadi. iya, karena memang apa ya, kalau ngelihat dari era sama sekarang ya, apalagi seorang perempuan ya, cewek itu gampang banget kena standar orang lain, entah itu kecantikan, fashion, bahkan pacar sekalipun itu bisa loh. Kayak mungkin karena tadi ada nggak kemarin ada rame di sosmed tuh kayak cancel yang mana nih? cancel date, cancel misalnya kalau cowoknya begini date cancel. Jadi date cancel. Padahal sebenarnya bisa jadi ada orang yang merasa bahagia dengan situasi tertentu ya. Iya. Ya asalkan situasi atau orang tersebut tidak melukai dia ya. Maksudnya kayak entah kader itu udah melukai. Kan? Iya, yang nggak sehat itu di media sosial itu kamu memberi tips personal dan kamu tampilin ke publik. Nah itu yang sebenarnya apa ya? Takutnya menyesatkan orang kan kita jadi kalau gue jadi pelakunya gue agak takut. Kenapa ya gue takut? Gue takut kalau gue memberikan informasi yang tidak cocok dengan orang dan orang mengambil itu sebagai sebuah pengetahuan dilakukan kayak dosa jariah kayak gitu. Benar. Nah dari tadi itu gimana tadi kata Fitri, bagaimana caranya berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain ya? Detox media sosial. Betul. Dan salah satu caranya juga dengan menerima diri juga. Karena that's why makanya tadi ada ibaratnya aspek atau dimensi lah ya. Yang berhubungan dengan penerimaan diri kita terhadap penerimaan diri kita sendirilah. Karena kalau kita nggak menerima diri kita nggak akan bisa ibaratnya apa ya, menjaga perilaku kita lah, biar nggak ngikutin orang lain. Kita juga nggak kenal diri kita, kelemahan, kekurangan kita, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan. Betul banget. Nah dari 4 tips ini sebenarnya tips terakhir itu adalah jalan awal untuk menuju tadi itu yang kata si Rif, kriteria orang yang bahagia. Bagaimana gitu? Menerima diri dulu, otonominya nanti setelah itu hubungan positifnya juga dengan orang lain. Memang kuncinya tuh di menerima diri dulu. Pertama sekali mau menerima diri. Ya gini sekarang gimana kita melakukan sesuatu untuk orang lain kalau kita belum melakukannya untuk diri kita? Betul banget, betul. Kita seolah-olah bisa nerima orang, bullshit. Kita nggak bisa nerima orang kalau kita nggak bisa nerima diri kita sendiri gitu. Benar. Itu topeng doang tuh kalau ada orang menerima orang lain tapi tidak bisa menerima dirinya, itu topeng. Tapi jadinya menarik nggak sih? Gimana coba caranya kita menerima diri kita sendiri? Itu kan akan berhubungan dengan topik-topik lainnya nggak sih? Soal konsep kan mungkin atau mungkin self confidence juga kan ada kan. Mungkin kita bisa bahas ini di next video kali next konten ya soal self acceptance, perspektif psikologi ya. Atau mungkin kalau misal dari teman-teman ada tanggapan atau mungkin kritik terkait dengan mungkin diskusi kita kali ini ya di video kali ini. Atau mau ditambahin pengalamannya atau apa gitu. Mungkin pengen studi kasus juga kayak temanku ini gimana? Udah termasuk orang yang sudah bahagia secara psikologis apa enggak sih? Nah itu bisa coba teman-teman sampaikan ya di kolom komentar biar nanti kita bahas bareng kali ya. Gitu. Terus ya udah mungkin segitu aja ya. Dulu kali ya. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman, bisa mengedukasi juga, bisa memperbaiki apa yang misalnya keliru sebelumnya ya. Terus ikuti kami terus juga, dukung kami dengan ikutin di dudukcerita.id di YouTube ya. Subscribe, like dan share biar edukasi ini bisa masif ya. Betul, dan kita juga punya podcast lainnya di Spotify dan Noise. Jadi teman-teman bisa coba dengerin dari mungkin platform-platform lain kali ya. Dan ada videonya juga kalau mau lihat video ya. Kalau pengen lihat cuplikan-cuplikannya sedikit, itu juga ada di Instagram. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga lah. Jalan kayak, kayak kelamaan nontonnya gitu. Nggak apa-apa nonton di Instagram juga bisa. Ya pokoknya inti hari ini teman-teman coba belajar untuk menerima diri sendiri dulu supaya ya kita nggak termakan dengan ini nggak sih? Apa ibaratnya standar standar sosial tren yang kadang keliru gitu, yang belum tentu baik sama kita juga. Akhir kata gua Gibran, gua Fitri, mari membiasakan berpsikologi.